Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya baik ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Oh ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dalam dakwah tersebut, Nabi Muhammad dan para sahabatnya banyak tekanan dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Menurut kalian, mengapa Nabi Muhammad SAW akhirnya harus meninggalkan kota Mekah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Karena tekanan dan rintangan yang dihadapi pada saat dakwah Nabi tersebut ya. Sehingga perkembangan Islam di Mekah tidak bisa berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan tema hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Ibu tulis judulnya. Hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah, serta hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut ya. Ini adalah materi pada hari ini. Ya, anak-anak perhatikan ya. Ini ada peta Saudi Arabia ya. Jadi kamu bisa perhatikan. Ini kota Mekah dan di sini ada kota Madinah ya. Perhatikan ya. Ya. Ini adalah gambaran kota Mekah zaman dahulu saat Nabi belum berhijrah ya. Ini gambarnya, kalian perhatikan. Mari kita mulai dari pengertian hijrah terlebih dahulu ya. Hijrah terbagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Hijrah secara bahasa adalah berpindah atau meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain ya, bisa kalian tulis ya, atau kalian tambahkan di dalam modul yang sudah kalian ada ya. Ya, itu adalah hijrah menurut bahasa. Sekarang hijrah menurut istilah, perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan dakwah Islam. Ya, tadi adalah hijrah secara istilah. Selanjutnya, setelah kalian belajar tentang pengertian hijrah, kita akan belajar tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada 3. Ya, silahkan diperhatikan ya di modulnya ya, atau bisa kalian tambahkan kalau tidak ada. Yang pertama, karena tekanan dan penindasan kaum Quraisy terhadap umat Islam yang semakin berat. Kedua, dakwah Islam di Mekah sulit berkembang. Yang ketiga, adanya dukungan dari penduduk Madinah yang siap membantu Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai sini Ibu mau bertanya atau kalian ada pertanyaan? Ya, Ibu sekarang bertanya ya. Menurut kalian bagaimana proses hijrah itu? Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Mbak. Ya, betul. Proses hijrah dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Jadi, pada malam hari Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Ya, karena apa?
adanya rencana pembunuhan dari kaum kafir Quraisy saat itu ya. Saat itu Nabi Muhammad ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad beserta sahabatnya sempat bersembunyi di Gua Sur ya, selama 3 hari lamanya. Karena terus dikejar-kejar atau dicari oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Setelah keadaan aman, Nabi Muhammad akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Ya, perhatikan ya, ini yang kedua gambar kota Madinah. Ya, ini masih zaman dulu ya, sebelum seperti saat ini ya, masih banyak sekali belum ada perkembangan atau bangunan-bangunan atau peradaban yang dibangun saat itu ya. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, Nabi disambut dengan sukacita, dengan rasa gembira oleh penduduk Madinah yang dinamakan kaum Ansor. Nah, di kota Madinah inilah Nabi kemudian membangun masyarakat Islam yang kuat dan bersatu, serta adanya perkembangan yang sangat pesat saat itu ya, setelah hijrah ke Madinah. Udah, sampai sini ada yang bertanya? Ya, kalau belum ada, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian ya. Siapa yang mau menjawab? Coba yang pertama yang ini Ibu tanyakan. Siapa sahabat Nabi yang saat itu menemani hijrah Nabi Muhammad SAW? Siapa? Iya, betul. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pertanyaan yang kedua sekarang ya. Di gua apakah Nabi Muhammad SAW bersembunyi saat dikejar oleh kaum kafir Quraisy? Ya, jawabannya di Gua Sur. Anak-anak, dari peristiwa hijrah tersebut kita dapat mengambil beberapa hikmah ya. Jadi peristiwa hijrah ini apa hikmahnya? Yang pertama, mengajarkan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian ya. Yang kedua, mengajarkan keberanian dan pengorbanan dalam berdakwah ya. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya strategi dan perencanaan dalam mencapai tujuan. Ya, itu adalah hikmah dari peristiwa hijrah Nabi. Baiklah anak-anak, sebagai kesimpulan dari materi hari ini, yaitu kita dapat mengetahui bahwa peristiwa hijrah itu, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah itu sangat penting bagi sejarah Islam ya. Karena peristiwa inilah perkembangan Islam semakin pesat. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, ada yang bertanya tidak? Oh iya, kalau tidak ada yang bertanya, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri ya, jangan lupa kalian belajar. Tolong dikerjakan halaman 35 ya. Ya, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.